Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai heroisme masa lalu dan masa kini. Sejarah Indonesia paket C, modul 7. Langsung saja. Nah, ini terdapat tulisan bukan pemuda biasa, dan di dalamnya itu terdapat tulisan, beri aku 10 pemuda, maka aku akan guncang dunia. Pemuda itu aku. Beri aku 1000 orang, dan dengan mereka aku akan menggerakkan gunung Semeru. Beri aku 10 pemuda yang membara cintanya kepada tanah air, dan aku akan mengguncang dunia. Nah, tentu sangat familiar dengan kalimat di atas. Itu merupakan pidato dari Bung Karno yang kemudian populer menjadi penyemangat para pemuda, yang menunjukkan betapa seorang pemuda dapat memberi pengaruh yang luar biasa bagi sekitarnya. Kategori terbaru yang dinyatakan WHO di tahun 2017 mengategorikan pemuda ada di kisaran usia 18 sampai 65 tahun. Nah, warga belajar termasuk udah pemuda atau belum ini? Pasti sudah ya. Itu artinya ada masa yang cukup panjang bagi seorang untuk ada dalam ranah produktif sebagai pemuda. Saat ini berbagai kreasi dan prestasi anak muda Indonesia mewarnai baik di kancah dalam maupun luar negeri, dari mulai Olimpiade internasional, Musabaqah Tilawatil Quran internasional dan sebagainya. Di balik kondisi yang kadang cukup memprihatinkan, pemuda masih menjadi mutiara yang mampu mengharumkan nama negara Indonesia jika potensinya diarahkan dengan tepat. Jika kita merunut kembali sejarah Indonesia, banyak pemuda mengambil peran dalam penyadaran akan adanya kesamaan hak sebuah bangsa untuk merdeka dan maju. Pada bahasan ini kita akan mempelajari bagaimana para pemuda memberi pengaruh dan mengambil peran dalam setiap fase bersejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan dari semua fase tersebut, saat fase yang mengukir sejarah kebangkitan nasional adalah bagaimana para pemuda merintis berbagai organisasi pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan di daerah-daerah, hingga peristiwa yang kita peringati sampai saat ini, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Beberapa tahapan yang kemudian menjadi tonggak sejarah peran pemuda dalam pergerakan menuju Sumpah Pemuda dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, politik, etis, dan perkembangan pers di Indonesia. Pemerintah Belanda memberlakukan kebijakan yang cenderung diskriminatif dengan perbedaan kelas dalam masyarakat. Kelas atau golongan pertama adalah orang kulit putih. Golongan kedua orang timur asing. Golongan ketiga adalah orang Indonesia berkulit sawo matang. Hal tersebut membawa konsekuensi budaya bangsa Indonesia juga dipandang paling rendah dan menjatuhkan martabat rakyat Indonesia yang saat ini sedang terjajah. Politik etis meliputi 3 program, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Dengan semangat kemajuan menuju modernitas, kebijakan politik etis membawa era baru di mana Belanda mulai menumbuhkan kepedulian kepada negara jajahannya. Di antaranya dengan membangun infrastruktur berupa jalur kereta api Jawa-Madura, juga beroperasinya tram listrik di Batavia. Yang kedua, kemunculan pergerakan untuk era baru Indonesia. Pada bahasan sebelumnya telah kita ketahui bagaimana politik etis yang dilakukan pemerintah Belanda
membawa pengaruh pada pemikiran para pemuda yang terdidik, yang kemudian bersama tokoh masyarakat memunculkan ide bahwa perjuangan perlu ditempuh dengan cara yang berbeda, yaitu melalui pergerakan atau organisasi modern. Organisasi pergerakan pemuda di Indonesia diawali sekitar tahun 1906 sampai 1907 saat Wahidin Soedirohoesodo mengadakan perjalanan di beberapa daerah di Pulau Jawa untuk mengajak para kaum priai peduli pada peningkatan derajat rakyat Indonesia, khususnya melalui penyebarluasan pendidikan. Hal tersebut gayung bersambut saat bertemu dengan para pelajar Stovia di akhir tahun 1907. Karena memiliki ide yang sama, dari prakarsa inilah pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuk organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, yang diketuai oleh Sutomo. Dan hingga hari ini setiap tanggal 20 Mei kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, ini berikut tabel organisasi pergerakan. Ada organisasi Budi Utomo, Nahdlatul Ulama, dan Trikoro Darmo. Masih ada, di modul itu masih ada, tapi saya hanya menyantumkan 3 nama organisasi saja. Budi Utomo, organisasi Budi Utomo, tokoh pendiri Sutomo Gunawan. Nah, itu organisasi sosiokultural yang bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk biaya pendidikan kaum bumi putra, yang didirikan pada tahun 20 Mei 1808. Selanjutnya ada organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari dan ulama lainnya. Organisasi ini bertujuan untuk terkait pendidikan, sosial, dan ekonomi yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926, dan Trikoro Darmo yang didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo dan Kadarman. Ini didirikan pada tahun 1915, tanggal 7 Mei. Organisasi pergerakan yang tumbuh subur di Indonesia pada intinya bertujuan untuk kemajuan bangsa, bahkan secara terang-terangan menyatakan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Kongres yang ketiga, Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Ini ada pertanyaan, apa yang terbesit dalam pikiran Anda warga belajar saat mendengar kata Sumpah Pemuda? Apa makna Sumpah Pemuda bagi kehidupan kita saat ini? Coba pikirkan apa. Kita kupas makna Sumpah Pemuda bagi kehidupan saat ini. Dalam konteks kehidupan saat ini, Sumpah Pemuda mengajarkan kita tentang pentingnya solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan. Di tengah perbedaan dan keragaman yang ada, Sumpah Pemuda mengingatkan kita untuk menghormati dan merangkul kemerdekaan sebagai kekuatan yang mempersatukan bangsa. Nah, di dalam Sumpah Pemuda itu ada nilai-nilai. Yang pertama nilai persatuan, terus ada nilai nasionalisme dan kebinekaan. Nah, dari nilai tersebut dapat membantu kita untuk mengarahkan kita menuju masyarakat yang lebih inklusif, efektif, harmonis, dan maju. Setelah Budi Utomo didirikan, semangat pemuda Indonesia mulai bangkit meski masih dalam konteks kedaerahan. Organisasi pemuda pertama, Trikoro Darmo, pada perjalanannya dirasakan oleh anggotanya lebih cenderung ke arah Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga dalam kongresnya tanggal 12 Juli 1918, Trikoro Darmo berubah menjadi Jong Java yang berarti Jawa Muda. Perubahan tersebut dengan harapan komunitas Sunda dan Betawi juga dapat bergabung. Munculnya Jong Java diikuti organisasi pemuda kedaerahan lainnya seperti Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, serta Sekarukun, organisasi pemuda yang didirikan oleh sekolah guru. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.